Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Will Gusti. Oke gengs, thanks udah klik video ini, dan sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke gengs, kali ini kita akan bahas tentang kisah satu keluarga yang tragis yang anak-anaknya dijual oleh ibunya sendiri. Nah gengs, foto ini itu pertama kali muncul pada tanggal 5 Agustus tahun 1948 di Videt's Messenger of Valparaiso, Indiana. Sorry gengs kalau salah nyebut nama daerahnya. Nah di foto ini juga terlihat sekali ada 4 anak yang masih kecil-kecil dan juga seorang ibu yang sedang mengandung yang menutupi wajahnya. Nah yang bikin tercengangnya gengs, di balik foto itu ternyata ada sebuah tulisan yang tulisannya itu "For Children for Sale", dijual 4 anak. Semuanya ini berawal ketika Charlie Fox diusir oleh pemilik apartemennya dan mereka pun nggak punya tempat tinggal, dan tanpa pikir panjang akhirnya suami Charlie Fox ini ada niatan untuk menjual keempat anaknya ini. Nah gengs, keempat anak ini adalah anak-anak mereka, yaitu yang pertama Lana umur 6 tahun, yang kedua Ray yang berumur 5 tahun, dan Milton umur 4 tahun, dan juga Sue Ellen yang berumur 2 tahun. Nah setelah 2 tahun kemudian akhirnya anak-anak mereka ini terjual ke rumah-rumah yang berbeda dengan keluarga, dan tentu dengan keluarga-keluarga yang berbeda. Nah gengs, anak yang kedua dan yang ketiga yaitu Ray dan Milton, mereka terjual ke keluarga Zutuman tanggal 27 Agustus pada tahun 1950. Dan setelah mereka terjual di keluarga ini, nama mereka dirubah menjadi nama Beverly dan Kenneth. Nah geng, alih-alih mereka mendapatkan keluarga yang baik yang bisa mengayomi mereka, justru mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik di keluarga baru ini. Mereka nggak jarang juga dapat siksaan dari keluarga ini. Nah gengs, Ray dan Milton juga mereka itu sering banget dirantai oleh orang tuanya. Bukan cuma dirantai doang gengs, mereka juga ternyata dikerja paksakan oleh kedua orang tuanya di ladang hingga berjam-jam. Dan gengs, si ayah tirinya ini justru menjuluki Milton itu dengan sebutan slave atau budak. Nah gengs, tadi di foto itu kan si ibunya masih keadaan mengandung ya, lagi hamil. Nah ternyata ketika bayinya itu lahir pun, nah si bayi ini juga dijual. Nah si bayi ini ternyata laki-laki yang mereka beri nama David. Nah gengs, berbeda dengan kakak-kakaknya terdahulu. Nah justru si David ini yang paling kecil ini mereka mendapatkan keluarga yang baik dan juga diadopsi secara resmi, yaitu diadopsi oleh keluarga Harry dan Luell McDonald. Nah King masih sama si Ray ini yang tadi, dua kakak adik ini yang mendapatkan keluarga yang kurang baik. Nah ketika si Ray ini berumur 17 tahun, akhirnya dia ini kabur gengs dari rumah adopsinya itu. Dia itu kabur dari rumah itu karena mendapatkan traumatis yang benar-benar mendalam. Akhirnya dia berinisiatif kabur dari rumah tersebut. Tapi ya gengs, dia tuh niat kabur dari rumah adopsinya itu biar mendapatkan kelayakan atau mendapatkan kebahagiaan lah gitu ya. Tapi justru diculik dan diperkosa, lalu dia pun hamil. Dan gak sampai di situ, karena dia ketahuan hamil, akhirnya dia dikirim ke sebuah tempat lah ya, yang dimana tempat itu khusus gadis-gadis yang hamil tapi nggak ada bapaknya kali gitu gengs ya. Dan nggak taunya si anak Ray ini ternyata diadopsi atau diambil oleh orang lain gengs. Nah gengs, masih ingat kan tadi si Milton ini yang satu adopsi sama Ray. Nah si Milton ini ternyata setelah dia tumbuh besar, mungkin karena depresi atau tekanan waktu di masa kecil, akhirnya ketika dia besar dia menjadi sosok seorang yang brutal. Bukan cuma brutal, tapi juga menjadi seorang yang sangat-sangat liar sekali. Dan dia pun sering melakukan kekerasan kepada orang di sekitarnya. Karena dianggap si Milton ini adalah sebuah ancaman bagi masyarakat, karena banyak banget melakukan kekerasan ke orang-orang. Akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa.
Nah gengs, ternyata dua bersaudara, si Rai sama si Mountain ini, dia nggak tahu saudara-saudara yang lainnya itu diadopsi sama siapa dan berada di mana. Nah gengs, ketika sudah beberapa tahun kemudian mereka sudah beranjak dewasa dan akhirnya mereka ketemu melalui sosial media. Nah gengs, pada saat diwawancara, si David yang adik paling kecilnya ini, dia menganggap sikap dingin ibunya sebagai sisi hidup yang keras dan berbeda. Nah David ini gengs bilang ketika wawancara, dia mengatakan, saat melihatku ia sering berkata, kau mirip ayahmu. Dia memang tak pernah meminta maaf, tapi kembali lagi. Namanya juga bertahan hidup, memangnya apa hak kami untuk menilai sembarangan? Kami semua manusia, pasti pernah berbuat salah. Dia, ibuku, pasti sudah memikirkannya. Ia mungkin tak ingin kami mati kelaparan. Nah, justru pendapat Milton ini berbalik dengan pendapat si David. Milton justru mengatakan, ibu kandungku, ia tak pernah menyayangiku. Ia tak pernah meminta maaf karena telah menjualku. Ia pasti sangat membenciku hingga ia tak peduli kepadaku. Nah, si Sue justru yang ngomongnya itu benar-benar sadis banget. Si Sue ini mengatakan, ia pasti sedang terbakar di neraka sekarang. Wow, mungkin saking benci sama ibunya ya gengs, karena udah ngejual mereka. Akhirnya mereka berpendapat seperti itu. Oke, yang itu kisah tragis anak-anak yang terjual oleh ibunya. Mungkin si ibu ini ngelakuin hal seperti ini karena mungkin desakan ekonomi dan juga mungkin gak mau ngeliat anaknya mati kelaparan ya gengs. Kita nggak tahu motif si ibu sebenarnya apa. Oke gengs, thanks udah nonton dan jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya.